Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Melanjutkan materi sebelumnya, kita di awal membahas terkait tentang pengertian akidah ya, baik secara bahasa maupun istilah, dan terakhir kita sudah sampai kepada tingkatan keimanan, keyakinan seseorang. Dan kita membahas bahwa manusia ya, wan nasu fi quwwatil aqidah wa dha'fiha aqsamun katsirah ya bihasbi wuduhil adillah. Jadi manusia ya lemah dan kuatnya ya masalah keyakinan mereka itu tergantung jelasnya bukti-bukti yang dia dapatkan. Jadi semakin jelas bukti-bukti itu, maka semakin kuat juga ya akidah dan keyakinannya. Kemarin coba kita contohkan, misalnya ada sebuah bencana ya di daerah yang tidak jauh mungkin dari tempat kita. Nah, ketika kita mendengar berita tersebut, mungkin kita tidak bisa langsung menerima terkait tentang kebenaran kejadian tersebut atau peristiwa tersebut. Nah, berarti di sini masih ada kemungkinan untuk kita ragukan ya terkait info tersebut, apakah benar atau hoaks gitu ya. Kemudian kita setelah mendengar info tersebut ya, kemudian kita telusuri misalnya. Misalnya di media-media massa ya atau sosmed, dan ternyata benar ada kejadian tersebut, maka tingkat keyakinan kita, kepercayaan kita maka bertambah ya. Karena apa? Karena semakin bertambah juga informasi yang kita dapatkan. Apalagi kemudian misalnya kita kemudian terjun ya sebagai relawan membantu dan pergi ke tempat lokasi bencana tersebut, maka tidak ada lagi keraguan ya dalam diri kita terkait benarnya informasi tersebut. Bahkan mungkin kalau kita kembali ke tempat kita, kemudian kita mendengar misalnya ada orang mengatakan, oh bencana yang ada di daerah tersebut misalnya adalah tidak benar dan bohong. Mungkin itu tidak pernah sedikit pun kita kemudian ragu dari kepercayaan ya atas kebenaran informasi tersebut. Begitu juga dengan keyakinan. Maka semakin jelas ya bukti-bukti itu kita miliki ya dengan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka semakin jelas juga dan semakin kuat juga keyakinan kita, akidah kita. Dan selanjutnya ya yang menjadi tema ya dalam masalah akidah Islamiyah itu ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah terkait masalah al-ilahiyat ya. Ya, apa itu ilahiyat? Ilahiyat adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu sifatnya ya, asma ya, nama-nama Allah. Nah, itu adalah tema ya yang berkaitan dengan akidah, materi akidah. Yang pertama adalah ilahiyat. Yang kedua ya, yang menjadi tema tentang materi akidah ya, yaitu tentang an-nubuwat. Apa itu nubuwat? Nubuwat adalah hal-hal yang berkaitan dengan para nabi ya. Bagaimana sifatnya, apa tugasnya ya, apa misinya dan lain sebagainya. Juga berkaitan dengan para aulia, para wali, yang berkaitan dengan mukjizat, karamah, dan kitab-kitab atau wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tema pokok akidah ya, yang berkaitan dengan nubuwat. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi tema akidah adalah tentang yang disebut oleh ulama dengan nama ar-ruhaniyat. Apa itu ar-ruhaniyat? Yaitu hal-hal yang berkaitan tentang sesuatu yang tidak nampak atau tidak terwujud ya. Itu apa? Yaitu yang berkaitan dengan malaikat ya, jin, dan juga roh. Nah, itu adalah tema yang ketiga yang berkaitan tentang materi akidah. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi tema ya
akidah juga yang terakhir, yaitu tentang as-sam'iyat yang disebut oleh ulama. Apa itu as-sam'iyat? As-sam'iyat adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah, alam akhirat, ya. Bagaimana siksa kubur, ya, keadaan di kubur, kemudian tanda-tanda kiamat, bagaimana manusia dibangkitkan, kemudian dihisab, ya, kemudian apa balasan orang-orang yang beriman, dan begitu juga dengan orang-orang yang kufur, ya. Jazakallah, barakallahu fikum, ja'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.